Oke, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika khususnya tentang alat optik kelas 11 bab 10. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin dulu ya. Yang pertama kita bahas pemantulan. Jenis-jenis pemantulan itu ada dua. Yang pertama yaitu pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur ini bila sinar jatuh pada biasanya ya cermin yang rata, yang datar, tidak berbentuk atau tidak bergelombang, maka akan terbentuk cahaya datang akan dipantulkan seperti ini. Nah, jika ada beberapa cahaya gitu ya, jadi teratur gitu ini ya. Kalau misalkan membentuk sudutnya 30 ya 30 semuanya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu pemantulan baur. Nah, pemantulan baur ini jika cahaya yang datang pada daerah yang tidak teratur, misalkan seperti ini, atau misalkan sinar cahaya matahari jatuh ke pohon, gunung, rumah gitu ya, mobil, kemudian dipantulkan ke kita, maka kita akan bisa melihat pohon, rumah gitu kan ya. Karena setiap benda yang kita lihat itu apabila benda itu atau sinar ke benda itu, kemudian dari benda dipantulkan ke mata kita, maka kita akan bisa melihat benda-benda tersebut. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini mah beda. Kalau yang tadi kan teratur, ini mah tidak teratur. Karena bentuknya juga tidak teratur, maka pemantulannya baur. Paham? Oke, next. Nah, ini jenis pemantulan tuh ya. Nah, ada hukum pemantulan. Apa sih hukum pemantulan itu? Atau hukum Snellius ya. Waktu SMP Ananda pernah belajar tentang cermin, sinar gitu kan. Jadi di SMA ini hanya memantapkan saja. Oke, kita langsung ke pembahasan. Hukum pemantulan ini, lihat. Jika ini sinar datang, maka akan dipantulkan seperti ini kan, seperti yang tadi pemantulan. Nah, ini kita ambil garis normal. Garis normal itu garis khayal ya, yang memotong antara sinar datang dan sinar pantul, atau biasanya kita sebut sinar normal itu sinar yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, ini sinar datang terhadap garis normal itu sudutnya disebut sudut datang. Sinar pantul terhadap garis normal sebut apa? Sudut pantul. Nah, hukum pemantulan itu sinar datang, maaf ini datang ya, ini jarinya agak agak jahil gitu. Jadi A ke I kan jauh, tapi ya sudah. Ini sinar datang, sinar pantul dan garis normal berpotongan terletak pada suatu titik dan terletak pada satu bidang datar. Ini juga datar, bukan datat.
T ke R masih dekat, tapi kalau ini I ke A jauh. Kenapa bahas yang itu? Ya kembali lagi ke sini. Jadi sinar datang, sinar pantul garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudah hukum alam, saudara-saudara. Jadi jangan nanya kenapa. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya. Kalau ada cermin lebih dari 2 atau lebih dari 1, bagaimana mencari sudut datang atau sudut pantulnya? Seperti ini contohnya. Misal ya, ada 3 cermin 1, cermin 2 dihubungkan membentuk sudut 120 derajat. Cermin 2 dan cermin 3 dibentuk dengan sudut 135 derajat. Oke, sinar datang ke cermin pertama. Oleh cermin pertama dipantulkan ke cermin kedua. Dari cermin kedua dipantulkan ke cermin ketiga. Dari cermin ketiga dipantulkan juga ke situ tuh, ke Cikampek. Kemudian diketahui, nih sudah diketahui sudut datang terhadap garis normal itu 65 derajat. Nah, kita akan cari sudut di sini nih, ya, sudut di sini, sudut akhirnya berapa? Nah, pertama caranya begini. Ini sudut yang dibentuk dikatakan 65 derajat. Berarti kita sudah tahu kan ya, sudut di sini nih berapa? Sudut di sini. Iya, betul, sama kayak tadi hukum pemantulan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ya. Berarti sudut yang di sini berapa? Di sini sudah diketahui. Kalau ini 65, berarti ini berapa nih? Iya, betul, 25 sikut. Iya, 25. Berarti di sini berapa? Ingat. Ya. Berapa di sini? Iya, betul, 35. Dari mana 35, Pak? Ingat, jumlah sudut dari segitiga itu berapa? 180. Kalau ini 25, ini 120, sisanya berapa? 35. Ya, gitu, oke. Nah, kalau ini sudah diketahui, dapat dah ini berapa? 5. Nah, ini 55, berarti ini juga sudah diketahui 55. Gampang? Ini berarti diketahui? Iya, 35. Di sini berapa? 135 ditambah 35 170. Berarti sisanya di sini berapa? Iya 10. Berarti di sini 80. Nah, ketahuan. Kalau sinar datang 80 derajat, berarti sudut sinar pantul betul, gampang. Tapi Pak, lama itu dari sini keburu tunduh. Bagaimana cara cepatnya? Begini, 120 yang ini ya dikurang yang diketahui yang ini sama dengan 55. Yang ini nih dikurang hasil ini nih berapa? 80.
10 sama toh. Iya begitu Pak, kenapa nggak dari tadi? Ya kan kalau langsung nggak seru ya, jadi tahu dulu dah minimal prosesnya baru ke cara cepat. Jangan pengen cepat aja pakai cara temen ya. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut, nggak harus diulang kelamaan, lanjut aja. Sifat cermin datar, kita tahu kan sifat cermin datar. Pernah bercermin di air keruh? Bukan, bercermin di cermin atau kaca ya, kaca enteng. Jika kita mendekat ke cermin, maka bayangan yang ada di cermin juga ikut mendekat. Jika kita berbalik badan ya, dijumpalik, maka bayangan yang di cermin juga dijumpalik. Ini kita lihat. Jika menjauh, tuh bayangan menjauh dengan jarak sama terhadap cermin. Jika mendekat, yuk mendekat sama cerminnya. Aduh, oke. Ulangi. Nggak usah. Tuh mendekat, tuh menjauh ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah juga akan dekat dengan kita. Kalau kita jauh sama Allah, Allah juga jauh sama kita ya. Jadi yaitu analoginya ini kayak cermin ya. Kita dekat dengan Tuhan, analoginya ini cermin ya. Kita bercermin ke cermin datar, mendekat ke cermin, bayangan menjauh gitu ya gitu. Oke, kita langsung nih bayangan pada cermin datar. Lihat dulu dah cermin datar, sinar datang, sinar pantul. Jadi bayangan seakan-akan datang dari dalam cermin. Nah, ini untuk melukis posisi bayangan. Oke, sama ya. Ini juga. Cepat ya. Ini juga sama besar, sama tinggi, jaraknya juga sama. Oke, ini panjang. Bagaimana sih cara supaya kita bisa bercermin? Tapi berapa minimal cermin itu tingginya supaya badan kita terlihat seluruhnya? Berapakah panjang cermin, minimum cermin yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh badan kita? Nih ya, ada sinar tuh ya, pantulkan dan datang. Nah, jadi cukup hanya setengah dari tinggi badan kita, maka badan kita akan terlihat. Oke. Jumlah bayangan. Nah, berapakah banyaknya bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan dua buah cermin yang berbentuk sudut alfa
banyaknya bayang yang terbentuk kita hitung dalam persamaan ini ya. N sama dengan 360 dibagi sudut yang terbentuk dari cermin dengan cermin dikurang 1. Oke. Nah, cermin cekung. Nih, cermin cekung ya. Cermin cekung, cermin yang berbentuk cekung atau cermin lengkung dengan lapisan mengkilap pada bagian dalam. Cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen ya, konvergensi model ya itulah KPAM. Sinar datang, sinar pantul. Tuh banyak ya. Ulangi. Sinar datang. Tuh dulu. Sinar datang. Tuh mengumpul di titik fokus. Dan seterusnya. Oke. Baik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah sama. Ada 3 sinar utama pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan terhadap titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui jari-jari kelengkungan. Bisa dicatat, ulangi ya. Ulangi. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan terhadap akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui jari-jari kelengkungan. Oke. Itu kaidah untuk nanti melukis bayangan pada cermin cekung. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nih. Misalkan benda di sini ya. Di sini teh biasanya ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ini ruang 4. Nah, misalkan benda di sini ada cahaya tadi, ulangi. Ini benda ya di sini, sinar datang. Nih, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kaidah nomor 2 tadi. Ya, kita tarik garis putus-putus seolah-olah kan dibiaskan. Yang ini juga nih dibiaskan. Nah, nanti ketemu perpotongan. Nah, ini bayangannya. Untuk benda di ruang 1 atau antara cermin dengan titik fokus, maka bayangan berada di belakang cermin atau maya. Nah, sekarang benda antara
jari-jari dengan titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Berarti ini di ruang berapa? Ruang 2 ya. Kita lihat nanti bayangnya di mana. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini sudah dapat perpotongannya, sinar pantulnya. Maka ini bayangannya nyata di depan cermin dan terbalik. Nah, ini di ruang 3 ini ya, beda jauh dari jari-jari, maka bayangan berada di ruang 1, 2, di ruang 2. Oke, bisa ya. Perlu diulang nih. Nah, sejajar sumbu utama pantulkan melalui titik fokus melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan lagi. Ini perpotongannya, ini bayangannya diperkecil. Semakin jauh benda berarti bayangnya semakin kecil. Oke. Persamaan cermin cekung, biar cepat nih karena sudah malam. Cermin cekung memiliki fokus positif, jadi nilainya positif ya, memiliki persamaan seperti ini. Nah, ini perbesaran. F fokus, S letak benda, S aksen letak bayangan, M perbesaran bayangan, dan H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Ini harus dipahami nih. Jika M hasilnya lebih besar dari 1 positif, antara 0 ke 1 positif, M lebih kecil min 1 negatif, M min 1 negatif, dan ini ya. Sifat bayangannya maya tegak diperbesar, maya tegak diperkecil. Yang ini, yang ini, yang ini juga ini ya. Bisa dibaca boleh. Jika S bertanda positif, maka benda terletak di depan cermin, yaitu nyata. S negatif di belakang cermin, benda maya. S aksen positif terletak di depan cermin, benda nyata. S aksen negatif di belakang cermin, benda maya. F bertanda positif untuk cermin cekung, F bertanda negatif cermin cembung. Kalau kalian punya buku Martin Kanginan kurikulum 2013 fisika yang ini ya, kalian bisa lihat di halaman 506 dan 507. Oke, next. Contoh soal. Jarak fokus sebuah cermin cekung 8 cm dari jarak benda ke cermin sejauh 20 cm. Tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, sifat bayangan. Jawab. Diketahui biasa F 8 cm, S 20 cm. Ditanyakan letak bayangan, S aksen, dan perbesaran M serta sifat bayangan. Oke, yang A nih kita bahas ya. Rumusnya tadi 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Masukin ini di substitusi S20 F nya, oh iya lupa, F nya ini 8 ya. Maka yang ini nih 1 per 20 pindah jadi negatif. F nya kita masukkan, dapat ini, nah gitu. Maka S aksen 40 per 3. Gampang kan? Tinggal matematiknya kalian belajar ya, matematika dasarnya. Perbesarannya ini 2 per 3. Oke, X aksennya ini masukin sini. Sifat bayangannya terletak di depan cermin antara F dan M. Benar nggak? F nya 8,
M itu apa? M itu yang tadi ya, R. M itu jari-jari atau pusat kelengkungan cermin, yang tadi R. Jadi S nya kan di ruang 3, berarti bayangannya berada di mana tadi? Ya, di ruang 2 ya. Bayangannya apa? Nyata, karena S nya positif. Terbalik, M nya negatif, yang tadi tinggal dibuka lagi yang tadi ya, dan diperkecil, M nya kurang dari 1, diperkecil. Oke, gampang nih, tinggal cari contoh-contoh lain, banyak di YouTube yang lain, kalian tinggal belajar saja. Ini hanya sebuah contoh, saya hanya membantu, selebihnya bisa tidaknya tergantung kalian mau belajar atau tidak. Nah, penggunaan cermin cekung, kaca rias. Cermin cekung dengan fokus yang besar dapat dijadikan kaca rias karena menghasilkan bayangan yang diperbesar. Parabola, ya, cermin cekung banyak digunakan sebagai parabola karena sifatnya yang mengumpulkan gelombang. Dan teropong, cermin cekung digunakan pada teropong pantul pengganti lensa. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kalian bisa dan bermanfaat.